Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Rabu 18 November 2020, Pekan Biasa yang ke-33. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-28. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam satu tangan. Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan memulai apa yang tidak tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka akan menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Pada permenungan hari ini kita mendengar kembali bagaimana Yesus memberikan perumpamaan perihal tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan seorang tuan kepada para hambanya untuk menjalankan atau menjaga harta kekayaan dari sang tuan. Apabila hari Minggu kemarin kita telah mendengar bersama perumpamaan hal kerajaan surga, laksana seorang tuan yang mempercayakan juga kepada para hambanya perihal talenta. Maka kurang lebih bacaan hari ini mirip sekali dengan bacaan Minggu kemarin. Maka saya ingin mengajak kita untuk kembali mendalami bersama perihal kesetiaan.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia akan diberikan kepercayaan dalam perkara-perkara yang lebih besar. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kesetiaan dalam hal-hal yang kecil menjadi kunci atau syarat utama bagi kita untuk dapat memperoleh kepercayaan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. 3 orang hamba yang ditampilkan dalam bacaan Injil pada hari ini sekiranya menjadi gambaran yang amat jelas dalam kehidupan kita sampai detik ini. Bahwasanya dalam kehidupan setiap hari ada kalanya kita dapat menjadi pribadi yang begitu setia tampaknya. Akan tetapi kita juga tidak dapat menutup mata bahwa ada saatnya di mana kita pun juga bersikap seperti hamba yang tidak setia tadi, yang diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan mina yang diberikan kepadanya. Akan tetapi ia justru menyimpannya dalam sapu tangan, sehingga mina itu tidak menghasilkan apapun. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita telisik hati kita. Kita mengingat kembali apakah ada pengalaman di mana saya, Anda, dan kita semua merasa enggan untuk mengembangkan tugas tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kehidupan ini. Tentu saya sendiri merasa bahwa ada saat di mana tantangan pergumulan hidup semakin terasa berat dan kita enggan untuk melakukan apapun. Maka sekiranya gambaran hamba yang tidak setia tadi menjadi bahan permenungan yang harus kita renungkan lebih mendalam. Bahwasanya apabila saya tidak setia, maka ganjaran apa yang akan saya peroleh? Lagi-lagi di akhir bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menampilkan hukuman yang begitu mengerikan, yakni kepada hamba yang tidak setia. Hukuman yang diberikan ialah ia akan dibunuh di hadapan tuannya. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ajakan untuk menjadi pribadi yang setia memang membutuhkan pengorbanan, membutuhkan keterbukaan diri. Kita diajak untuk mau bekerja, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tugas kita sebagai orang yang beriman tentu ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar gembira kepada siapa saja yang kita jumpai. Tentu bukan hanya mewartakan melalui kata-kata, melainkan lebih daripada itu. Kita diajak untuk mewartakan kabar gembira, karya keselamatan yang dari Tuhan Allah ini melalui seluruh cara hidup kita setiap hari, dengan mewujudkan ajaran-ajaran kasih yang Tuhan sampaikan dalam sabdanya melalui kitab suci, mewujudkan ajaran-ajarannya ini secara nyata melalui seluruh tingkah laku kita sehari-hari. Mari kita berjuang bersama-sama untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang setia, laksana kedua hamba yang telah menjalankan tanggung jawabnya yang baik dan menghasilkan buah yang melimpah, sehingga kepada mereka ditambahkan segala sesuatunya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.